Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama Gereja Semesta, kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-40. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hari ini bersama Gereja Semesta kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Perayaan iman ini memperlihatkan kepada kita sekalian bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui kehadiran puteranya Tuhan kita Yesus Kristus. Ia hadir di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ia hidup di tengah-tengah dunia, mengalami secara langsung kehidupan umat manusia. Dari kenyataan ini kita dapat melihat betapa Allah yang kita imani bukanlah Allah yang jauh keberadaannya, tetapi Allah kita sungguh dekat dengan hidup kita. Melalui bacaan Injil hari ini ada 2 tokoh yang bisa kita jadikan teladan dalam hidup beriman, yakni Simeon dan Hana. Keduanya sungguh memberikan inspirasi iman bagi kita. Mereka adalah gambaran cara hidup beriman yang secara terus-menerus kita perjuangkan dalam hidup ini. Di usia senja, mereka tetap setia menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Penantian mereka ini diisi dengan doa dan mereka menghabiskan hari-hari hidup mereka di Bait Allah. Mereka membuka diri sembari dengan penuh iman menantikan kedatangan Tuhan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebagai umat beriman yang masih bersiarah sampai hari ini, adakah kita juga menghidupi sikap yang sama,
yakni membuka diri terhadap setiap rencana dan rancangan Tuhan Allah bagi hidup kita masing-masing. Adakah kita mengisi hari-hari hidup kita dengan doa dan olah rohani lainnya? Atau kita justru semakin disibukkan dengan aneka urusan duniawi sehingga membuat kita lupa, bahkan mungkin kita tidak punya waktu sama sekali untuk merawat kehidupan rohani kita. Selamat merenungkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.